Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jembrana. Video saya kali ini berisi tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada ruang kolaborasi kali ini saya berada dalam kelompok 2 yang beranggotakan Bu Desi Mariati, Ibu Hani, saya sendiri Rusmiati, dan Pak Agus Budiawan. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Sadik dan pengajar praktik Ibu Niputu Eka Sulistiawati. Pada ruang kolaborasi kali ini kami membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Adapun kebutuhan belajar murid yang dimaksud dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah kesiapan belajar murid atau kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru dan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu minat murid. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir yaitu profil belajar murid atau cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pada ruang kolaborasi ini, kami kelompok 2 diberikan situasi pembelajaran di SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan, kekurangan berbagai jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Dalam situasi tersebut, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah kesiapan belajar murid. Pada skenario 1, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kedua, pada skenario 6, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pada skenario 7, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar murid dengan baik. Belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam yang kedua yaitu minat murid. Pada skenario 2, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Pada skenario 3, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Selanjutnya pada skenario 4, Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep.
Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Ini terlihat pada skenario 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Adapun cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah yang pertama, kesiapan belajar murid menggunakan pertanyaan pemandu, memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Yang kedua, minat murid dengan cara memberikan tugas individu. Yang kedua, memberikan penugasan sesuai kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar murid dengan cara murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan dalam situasi tersebut adalah yang pertama, diferensiasi konten. Dengan cara Pak Dudidam memperkenalkan topik dengan menggunakan pertanyaan pemandu, yaitu iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian. Yang kedua, Pak Dudidam memberikan iklan yang beragam. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses, menetapkan kegiatan yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat iklan sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk penilaian yang dilakukan dalam situasi tersebut adalah yang pertama, memberikan pertanyaan pemandu sebagai asesmen diagnostik. Yang kedua, melakukan penilaian observasi saat diskusi berlangsung. Dan yang ketiga, melakukan penilaian individu dengan cara meminta murid membuat iklan secara individu. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Pembelajaran berdiferensiasi di tiap jenjang memiliki tantangan tersendiri bagi guru. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau dalam kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau disebut minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajarnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.